Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Kemudian yang D, seandainya imam menambah rokaat karena lupa, maka makmum tidak boleh mengikutinya, walaupun itu makmum masbuk. Seandainya kita sholat maghrib lah, sholat maghrib, imamnya itu sudah 3 rokaat, udah 3 rokaat, udah akhir ini, kok imamnya menambah lagi, berarti 4 rokaat, padahal maghrib bukan 3 rokaat, menambah lagi, maka makmum yang mengetahui kesalahan imam tidak boleh mengikuti. Jadi kalau imamnya naik menambah ke rokaat keempat, kita sebagai makmum ya diam saja, duduk aja, ya diingatkan dengan baca subhanallah, seperti itu. Kita nggak boleh mengikutinya, walaupun makmumnya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang terlambat. Jadi makmumnya imamnya sudah sholat 2 rakaat, baru kita sebagai makmum baru masuk, gitu. Makanya kita ketinggalan 1 rakaat. Seandainya nanti imam sudah 3 rakaat, kok dia menambah lagi, menambah ke rakaat keempat, padahal maghrib itu cuma 3 rakaat. Kita yang sebagai makmum masbuk yang terlambat tadi juga tidak boleh mengikutinya. Tidak boleh mengikuti. Makmum boleh niat berpisah dan langsung salam atau menunggu imam. Bagaimana tindakan makmum kalau imamnya itu menambah rokaat? Makmum boleh niat berpisah. Dalam artian makmum langsung salam saja. Niat berpisah, ya niat berpisah dengan imam di dalam hati aja. Kemudian dia tinggal salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Kalau dia sudah baca tahiyat, ya, baca tahiyat, kemudian salam. Atau menunggu imam. Seandainya kita ya ingatkan subhanallah, subhanallah, imamnya tetap terus lanjut saja, ya udah, kita tahiyat akhir saja. Kita tunggu aja imamnya sampai melakukan tahiyat, salam, baru kita mengikuti salam. Sholatnya imam ya nggak masalah, karena imam menambah rakaat tadi kan dalam keadaan lupa. Kalau kita seandainya kita mengikuti dalam keadaan kita sadar bahwa itu salah, ya nanti sholat kita bisa batal kalau kita mengikutinya. Seandainya makmum mengikutinya dan dia tahu kesalahan imam, maka batal sholatnya, gitu. Jadi kalau makmum, imamnya menambah rakaat, kok makmumnya mengikutinya dalam keadaan tahu kalau imamnya salah, maka sholatnya makmum batal. Kalau sholatnya imam ya tidak batal, karena imam melakukannya dalam keadaan lupa. Kemudian berbeda jika makmum tidak tahu, maka tidak batal sholatnya. Kalau makmumnya tidak tahu, sama-sama ragu-ragu, tidak tahu, ya tidak batal sholatnya. Dan dihitung 1 rakaat untuk makmum masbuk. Makmum masbuk. Contohlah, kalau tadi saya terlambat 1 rakaat, kemudian imamnya itu ketika rakaat ketiga menambah 1 rakaat lagi, berarti kan 4 rakaat. Saya sebagai makmum masbuk yang terlambat 1 rakaat tadi nggak tahu kalau imamnya itu salah. Saya ikut berdiri aja, ikut berdiri, mengikuti imam. Kemudian imamnya rukuk, saya rukuk, itidal, sujud. Kemudian imamnya tahiyat akhir, saya ikut tahiyat akhir. Imamnya salam, ya otomatis saya juga harus salam. Kenapa? Karena saya sudah 3 rakaat itu. Jadi hakikatnya imamnya itu 4 rakaat, salah, menambah 1 rakaat dalam keadaan lupa nggak masalah. Saya mengikuti imam, saya nggak tahu kalau imamnya itu salah. Yang saya aslinya terlambat 1 rakaat, saya menambah mengikuti imam, saya nggak tahu kalau imamnya itu salah, maka rakaat yang saya lakukan itu dihitung 1 rakaat, sehingga
imamnya salam dalam keadaan 4 rakaat, nah saya salam dalam keadaan jangkep pas, yaitu 3 rakaat sholat maghrib. Intinya kalau kejadian normalnya ya, seringnya kalau imamnya itu salah menambah rakaat, makmum nggak perlu ikut, gitu aja. Makmumnya bisa langsung membaca tahiyat akhir, salam, atau menunggu imam. Nah, itu. Dan yang paling penting juga, ketika imamnya itu menambah 1 rakaat, jadi rakaat ketiga tuh maghrib langsung berdiri lagi. Nah, itu kita sebagai makmum kan disunahkan untuk mengingatkan dengan baca subhanallah, subhanallah gitu. Maka imamnya itu seandainya imamnya itu ingat bahwa dia itu salah dalam keadaan berdiri, dia ingat saya salah, karena diingatkan atau yang lainnya, maka imamnya ini langsung duduk tahiyat akhir. Seandainya imamnya sadar itu dalam keadaan salah, dalam keadaan rukuk ya, dia sadar dia itu salah, tapi dalam keadaan dia rukuk dia baru sadar, maka dia nggak perlu itidal, dia langsung duduk tahiyat akhir. Jadi nggak perlu itidal. Nah, habis rukuk, ketika rukuk dia sadar, oh ya, ini salah ini. Nah, ini 4 rakaat ini. Padahal maghrib cuma 3 rakaat. Maka ketika dia rukuk, langsung saja dia duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ada 3 pendapat tentang orang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan sholat. Nah, itu. Ada orang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan sholat. Bagaimana itu? Apakah harus diqodho atau fidyah saja? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang mana tidak ada qodho dan tidak ada fidyah. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan punya tanggungan sholat ya tidak usah diqodhoi, tidak usah diberi fidyah. Jadi ya dibiarkan saja. Nah, itu tanggungan pribadi. Pendapat yang kedua, diqodhoi oleh keluarganya atau orang yang telah mendapatkan izin dari keluarganya. Diqodhoi oleh keluarganya. Contohnya kalau ada orang meninggal, dia tidak sholat 1 hari. Nah, itu 1 hari berarti ada 5 waktu. Maka ahli warisnya, keluarganya itu boleh mengqodhoinya. Itu. Niatnya gimana ya? Niat sholat zuhur untuk mengqodhoi mayit tersebut. Nah, gitu aja. Dan boleh dibagi-bagi. Contoh kalau anaknya 5 berarti bisa dibagi 1 anak 1 waktu. 1 anak pertama zuhur, anak kedua asar, anak ketiga maghrib, dan seperti itu. Atau 1 anak langsung 5 waktu, nggak masalah itu. Oleh pihak keluarga atau oleh orang yang telah mendapatkan izin dari keluarganya. Dari pihak keluarga, mungkin pihak keluarganya nggak mampu karena yang ditinggalkan waktunya begitu banyak, 1 bulan atau 2 bulan. Nah, itu dia meminta bantuan orang lain. Nah, itu dia minta bantuan agar sholat mayit ini diqodhoi, nggak masalah. Pun orang lain itu mengqodhoinya. Yang penting sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga mayit. Yang ketiga, mengeluarkan fidyah untuk setiap sholat 1 mud. Nah, itu. Yang nomor 3, tidak perlu diqodhoi tapi dengan bayar fidyah. Nah, fidyah 1 mud. 1 mud itu setara dengan berapa 1 mud itu ya? Nah, di sini sebutkan 1 mud itu 6,25 on. Nah, itu ya. 6,25 on. Jadi 1 waktu, 1 zuhur saja itu 6,25 on beras ya, makanan makanan sehari-hari ya. Beras. Kalau kita kan beras. Maka 1 waktu 6,25 on. Nanti kalau 2 ya tinggal dikalikan aja. Seandainya 1 minggu masalah. 1 minggu, 1 harinya 5. 5. Berarti 5 kali 7 kemudian dikali dengan 6,25 on. Nah, itu diserahkan kepada fakir miskin. Nah, itu 3 pendapat mengenai orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan
sholat. Jadi tidak usah dikodok, tidak usah keluarkan fidyah, pendapat yang pertama. Ada yang kedua dikodoi, atau yang ketiga, pendapat yang ketiga dibayar fidyah saja. Kemudian niat menjadi imam hukumnya sunnah kecuali di 4 tempat. Imam itu niat menjadi imam hukumnya sunnah. Jadi sholat maghrib, zuhur, asar, maghrib. Itu seorang imam niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Seandainya nggak niat imam, sholatnya sah. Hanya saja seandainya imam tidak niat imaman, dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Itu aja. Tapi sholatnya tetap sah. Sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaatin, Allahu akbar. Dia tidak niat imaman padahal dia jadi imam. Ya, sholatnya sah dan tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kemudian itu ya. Kecuali di 4 tempat. Kecuali di 4 tempat ini imam harus niat imaman, harus niat imam. Yang pertama sholat Jumat. Imam harus niat sholat Jumat. Kalau nggak sholat Jumat, maka nggak sah sholat Jumatnya dia. Kenapa? Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau dia nggak niat imaman, ya maka dia tidak dianggap sholat Jumat. Itu. Yang kedua, mengulangi sholat fardu. Itu kalau kita sudah sholat maghrib lah contohnya. Kita sudah sholat maghrib, kemudian ada teman kita yang terlambat, belum melaksanakan sholat maghrib, kemudian dia mengajak kita untuk membarengi dia sholat maghrib. Padahal kita sudah sholat maghrib, nggak apa-apa kita mengulangi sholat maghrib lagi. Dan kita dijadikan imam oleh teman kita tadi, maka kita harus niat imaman. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin imaman. Gitu. Harus dengan niat imaman. Kenapa? Karena mengulangi sholat fardu itu diperbolehkan dengan syarat berjamaah. Dan imam itu dianggap berjamaah kalau dia niat imaman. Gitu. Kemudian jika bernazar berjamaah, jika imam dia itu nazar untuk melaksanakan berjamaah zuhur masalah, maka ketika dia jadi imam maka dia harus niat imaman. Sekali lagi kenapa? Karena ketika dia niat imaman dia dianggap berjamaah. Kalau dia nggak niat imaman, maka dia tidak dianggap berjamaah. Ketika dia bernazar ingin berjamaah zuhur, ketika dia jadi imam maka dia harus niat imaman. Yang terakhir jamak takdim ketika hujan. Jadi kalau seandainya masjidnya ada orang sholat di masjid, sergap sholat di masjid waktu zuhur, kemudian hujan deras, seandainya dia pulang, nanti kembali ke masjid lagi itu menemui kesulitan. Karena dulu itu namanya masjid itu jauh dari tempat pemukiman, ada yang jauh, tempatnya kemudian medannya, jalannya juga sulit. Itu karena kalau hujan itu medannya sudah banyak lumpur atau yang lainnya. Sehingga kalau waktu zuhur hujan, kemudian dia pulang, nanti mau kembali lagi asar itu udah kesulitan. Itu kerepotan karena memang jalannya sudah seperti itu kondisi. Itu. Seandainya ada kondisi seperti itu, maka boleh jamak takdim. Jadi waktu zuhur, ketika hujan deras, waktu zuhur, habis sholat, ya, ketika sholat niat menjamak asar, menjamak takdim asar, yaitu menaruh asar di waktu zuhur. Ketika sholat zuhur selesai, kemudian melaksanakan sholat asar. Ini. Catatan. Dari 4 tempat di atas, jika tidak niat menjadi imam maka sholatnya tidak sah. Kecuali yang bernazar berjamaah. Sholatnya tetap sah dan berdosa. Dan sholat tersebut dianggap sendirian. Dari 4 tempat tadi, sholat Jumat, mengulangi sholat fardu, jika bernazar berjamaah, jamak takdim ketika hujan, itu seandainya imamnya itu tidak niat menjadi imam, maka tidak sah. Sholat Jumatnya tidak sah, mengulangi sholat fardunya tidak sah, jamak takdim tidak sah. Kecuali yang bernazar berjamaah. Kecuali yang bernazar berjamaah itu sholatnya tetap sah tapi berdosa karena dia melanggar nazarnya. Jadi kalau dia ingin bernazar nanti zuhur saya bernazar berjamaah itu. Jadi imam kok dia itu nggak niat imaman, sholatnya tetap sah.
dan dianggap sendirian dan berdosa. Seandainya imam Jumat tidak niat menjadi imam atau imamnya berhadas, maka sholat makmum tetap sah jika jumlah makmum 40 atau lebih. Kalau Jumatan bagaimana itu kan? Imamnya tidak niat imaman, maka imamnya batalkan sholatnya. Bagaimana kondisi makmum itu? Nah, maka kondisi makmum, kondisi sholat makmum dihukumi sah kalau makmumnya itu lebih dari 40. Atau imamnya itu berhadas atau batal atau terkena najis masalah. Nah, kita habis selesai sholat, habis sholat Jumatan, baru tahu kalau imamnya ini ada berhadas atau imamnya itu bajunya ada najis. Maka bagaimana apa itu sholat makmum? Sholat makmum dihukumi sah kalau makmum dalam sholat Jumat itu 40 orang atau lebih. Sedangkan imamnya bagaimana? Imamnya nanti ya sholat zuhur, nggak bisa sholat Jumat. Sholat zuhur karena sholat Jumat kan harus berjamaah. Kalau imamnya itu ya sholatnya tidak sah. Kalau sholat makmumnya sah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita sholat Jumat, habis sholat Jumat, imamnya itu baru sadar. Contoh kalau imamnya baru sadar kalau dia itu berhadas dan belum berwudu, atau imamnya itu di pakaiannya ada najis, kan sholatnya imam batal. Maka bagaimana sholat makmum? Sholat makmum hukumnya sah. Sholat makmum Jumat itu hukumnya sah, dan jika jumlah makmum itu ada 40 orang atau lebih. Adapun sholat imamnya ya batal sholat imamnya dan dia harus melaksanakan sholat zuhur. Niat menjadi makmum hukumnya wajib. Kalau makmum niat makmuman itu harus. Jadi usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblat, ada makmuman, harus ada makmumannya. Karena dia memang sebenarnya jadi makmum, harus diniatkan makmuman. Hukumnya wajib. Dalam artian kalau dia nggak niat makmuman, kemudian dia mengikuti gerakan imamnya berdirinya lama, makmumnya juga berdiri lama, ngenteni ya. Makmumnya ini mengikuti menunggu gerakan imam, itu. Padahal dia nggak niat makmuman, itu batal sholatnya. Catatan, dianjurkan memukul bahu teman ketika mau sholat dengan maksud memberitahu bahwa akan ada yang bermakmum dengannya. Dan bagi imam dianjurkan untuk niat menjadi imam agar mendapatkan pahala berjamaah. Ini kan sering kita lakukan. Kalau kita masuk masjid, kemudian ada orang sholat sendirian, ketika kita ingin menjadi makmum orang tersebut, kita memukul pundaknya, kan gitu biasanya, memukul pundak. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya dianjurkan, ya disunahkan, dianjurkan. Tapi dengan niat, ketika kita memukul pundak itu dengan niat memberitahu bahwa akan ada orang yang bermakmum dengannya. Harus dengan niat seperti itu. Dan dianjurkan bagi orang yang dipukul pundaknya tadi itu, dianjurkan untuk niat imaman. Ya, niat aja dalam hati, ingin niat menjadi imam. Agar apa? Agar mendapatkan pahala berjamaah. Jadi mukul pundak itu dengan niat seperti itu. Kalau niatnya sebagai syarat untuk menjadi makmum, ya nggak bisa, nggak boleh. Jadi mukul pundak itu tujuannya untuk mengabari bahwa akan ada orang yang bermakmum dengannya, sehingga imamnya itu bisa niat menjadi imam, sehingga orang yang dipukul pundaknya tadi itu bisa niat menjadi imam. Itu. Oleh karena itu seandainya kita langsung sholat saja tanpa memukul pundak itu nggak masalah, itu. Dan sholat kita sah. Tapi kan nanti orang yang ada depan yang kita ikuti, dia nggak akan mendapatkan pahala berjamaah, kan eman itu. Jadi biar sama-sama enak, orang yang kita juga mendapatkan pahala berjamaah, orang yang kita pukul pundaknya itu juga bisa mendapatkan pahala berjamaah. Jadi seandainya kita bertiga masuk masjid, kemudian ada
satu orang dalam masjid, kita ingin menjadi makmum, kita bertiga ingin menjadi makmum tersebut, ya tinggal satu orang saja, salah satu dari tiga ini yang memukul pundaknya. Itu. Bukan tiga-tiganya memukul pundak, enggak, salah satu saja. Karena apa? Gunanya tadi itu, gunanya hanya untuk memberi kabar, memberitahu bahwa akan ada orang yang bermakmum dengannya, dan yang dipukul dianjurkan untuk niat menjadi imam. B. Ketika imam ruku atau tasyahud akhir dan dia mengetahui bahwa ada orang yang akan bermakmum dengannya, maka dia dianjurkan untuk menunggunya. Nah, kalau kita sebagai imam, ketika kita ruku, kita tahu merasa bahwa akan ada orang yang akan menjadi makmum kita ketika kita ruku. Maka dianjurkan bagi kita ini untuk sedikit memperpanjang ruku kita. Kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sudah 3 kali, ya kita baca 3 kali lagi lah. Atau intinya kita perpanjang sekiranya orang yang ingin jadi makmum itu dia sudah ikut ruku, sudah mengikuti ruku kita. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa orang yang bermakmum tadi sudah mengikuti ruku kita dengan tumak nina, baru kita iktidal sami Allahu liman hamidah. Atau dalam keadaan kita posisi tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir kita sudah hampir mau salam. Kok kita merasa ada orang yang mau mengikuti kita menjadi makmum kita. Maka kita jangan keburu salam, kita tunggu saja. Sekiranya orang yang yang terlambat tadi sudah takbir, kemudian sudah duduk, baru kita salam. Itu. Jadi dianjurkan dan disunahkan bagi seorang imam untuk memperpanjang rukuk sedikit, memperpanjang sedikit rukuk dan tasyahud jika ia mengetahui bahwa akan ada orang yang bermakmum dengannya. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan sholat. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.